Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, ketika dia itu menjalani sebuah lagu, dia itu merasakan bahwasannya dia ini mengalami fenomena berada di sebuah tempat ya. Entah dalam keadaan sadar atau tidak sadar, yes, yang pasti sadar lah ya. Ketika seseorang ya teman-teman Jumat Pon, ketika seseorang ini terbiasa lagu, itu orang itu akan masuk dalam dua dimensi. Pada intinya seperti itu. Apalagi kalau Anda terbiasa puasa, itu masuk dua dimensi. Jadi tidak usah kaget, tidak usah heran ketika Anda sering menemukan fenomena-fenomena makhluk lain, gitu ya. Yang itu bisa Anda tangkap energinya, ya. Itu Anda tidak perlu ragu, gitu ya. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, ya. Itu adalah hal-hal yang sifatnya biasa, ya. Jadi lanjutkan saja, jangan terjebak, ya. Jangan merasa terjebak, jangan merasa bingung, gitu ya. Saya dulu juga sering seperti itu, ya. Kadang itu juga merupakan sebuah petunjuk, gitu ya. Saya dulu mengalami ya, ketika saya tirakat ya, ketika saya tirakat ilmu ya, bukan tirakat ilmu ya, melakukan pembersihan diri ya. Itu saya diajak ke sebuah tempat ya, ditunjukkan kerusakan alam gitu. Ya, kerusakan alam. Alam ini loh rusak alam ini. Saya dimarah-marahi ya. Di tempat itu saya dimarah-marahi. Ya, marahnya nyindir teman-teman ya, bukan memarahi saya langsung, tapi nyindir saya gitu ya. Nah, pada saat itu ada kasus yang harus saya tangani ya, kebetulan ada di luar pulau. Nah, ini merupakan sebuah petunjuk supaya saya tidak menyelesaikan ya, masalah itu ya. Nah, biarkan saja gitu. Karena masalah itu ya, itu adalah tanggung jawabnya. Tidak usah dibantu, ibaratnya tidak usah dibantu, biarkan dia menanggung jawab. Kalaupun dia dihukum ya biarkan di penjara. Jadi seperti itu. Itu adalah sebuah petunjuk. Lah, ketika kita terbiasa zikir ya, ketika kita terbiasa wirid ya, terbiasa zikir, terbiasa wirid, itu kita akan mengalami kondisi-kondisi semacam itu. Ya, tiba-tiba berada di suatu tempat ya. Nah, itu bisa ya. Atau kalau Anda katakanlah itu sudah sering ya, Anda bisa sengaja ya, Anda bisa sengaja untuk mendatangi sukma Anda ya. Nah, ini praktek raga sukma namanya ya. Anda coba paksa ya, awalnya terawangan ya, Anda coba paksa energi Anda ya, sedulur papat Anda, sukma Anda untuk mendatangi objek yang Anda ingin tahu apa yang ada di dalam itu. Contoh misalkan Anda ingin tahu Alas Purwo ya, Anda tidak perlu ke Alas Purwo sana ya, cukup Anda cari ya di internet, di Google ya, gambar Alas Purwo. Nah, ketika Anda sudah ketemu, coba Anda visualisasi. Artinya gambarkan. Ya. Ini misalkan ini HP ya, ini gambar Alas Purwo. Ya, sudah tergambar jelas. Alas Purwo ini bentuknya seperti ini, jalannya seperti ini. Ya, sudah jelas. Anda visualisasi seolah-olah Anda berada di Alas Purwo, tanpa Anda harus datang ke sana. Itu namanya visualisasi. Tahapannya seperti ini ya, tahapan visualisasi. Ini visualisasi ini masih dimensi pikiran ya, dimensi pikiran. Nanti semakin halus, semakin masuk, maka akan masuk dimensi batin ya. Jadi dimensi pikiran ini hanya sebagai alat pemacu, perangsang supaya Anda bisa datang ke tempat itu ya. Nah, ketika Anda sudah sampai sana ya,
sudah tergambar jelas visualisasi, walaupun Anda sudah tidak pakai HP, tidak pakai gambar, Anda sudah merasa bahwasanya ada berada di sana. Nah, kayak gini nih ya, kayak gini nih, saya sudah langsung ke sana gitu loh ya. Alas Purwai gambarannya seperti ini, oh pintu masuknya seperti ini, oh ini sudah kelihatan. Nah, itu namanya terawangan. Nah, ketika kita tingkatkan lagi ya, sampai sukma kita mendatangi objeknya, kita akan lebih jelas lagi. Artinya ya seperti kita melihat sendiri gitu loh ya, tanpa batasan ruang dan waktu. Kenapa? Loh, saya di Pasuruan, Alas Purwo ada di Banyuwangi gitu. Ya, itu namanya raga sukma. Terawangan ya, ketika kita latih terus, maka akan bisa melakukan raga sukma. Ya. Atau juga Anda bisa flashback ya, putar-putar ya. Misalkan ya, itu kan raga sukma ini kan kelihatan ya, kita melihat peristiwa yang terjadi saat itu. Anda juga bisa menelusuri sejarah ya. Sejarah, misalkan Anda datang ke Candi Borobudur ya, coba Anda rasakan energinya, Anda putar flashback ke belakang. Ini bisa Anda latih ya, latihannya ya sama seperti ketika Anda flashback tentang kehidupan Anda ke belakang, itu bisa Anda putar lagi gitu. Ya, bagaimana kehidupan Anda ke belakang itu Anda putar lagi ya. Belajarnya seperti itu. Kalau Anda terbiasa melatih semacam itu, maka ketika Anda berada di suatu tempat, Anda kan bisa flashback ke belakang, bisa membaca peristiwa apa yang terjadi di tempat itu. Nah, ini terawangan ya, ini terawangan. Terawangan itu ada ke belakang, ada juga ke depan. Ya, ke belakang yang sudah terjadi, tapi kita tidak tahu ya. Tapi latihannya bisa apa yang kita alami juga gitu. Latihannya peristiwa kehidupan kita, pengalaman hidup kita, ini kan kita alami, kita tahu gitu. Itu bisa kita telusuri, kita putar ulang. Ini bisa dijadikan sebagai bahan latihan supaya Anda mampu membaca peristiwa sejarah apa yang mau Anda ketahui ya. Nah, ini harus latihan ya. Tidak bisa saya jelaskan seperti semacam ini terus Anda paham 100%, tidak akan bisa. Anda harus melatihnya ya. Contoh misalkan saya pernah ke sebuah makam, di makam itu ketemu dengan khotam ya, khotam penunggu makam tadi yang menyerupai orangnya gitu ya, yang dimakamkan itu saya bisa telusuri riwayatnya. Oh, riwayatnya seperti ini, ceritanya seperti ini, itu bisa kelihatan. Nah, jadi tidak perlu heran ya ketika Anda sering tirakat terus Anda sering mengalami masalah-masalah semacam ini, itu adalah hal-hal yang biasa. Demikian saudaraku Jemaat Pon, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.